Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memujinya karena tidak ada aktivitas apapun kecuali kebaikan apapun kecuali dengan memuji dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatul faragh, nikmat waktu luang, dan nikmat bermajelis ilmu. Karena bermajelis ilmu ini akan mendatangkan ar-rahmah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan mengingatkan kembali bahwa kita sedang berjuang di dunia untuk beramal soleh. Dengan kita mengingat dan merenungkan kembali perjuangan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu menjadi perhatian yang paling mendasar ketika kita memahami agama kita dengan ilmu pengantar, ilmu penunjang, yaitu al-lughah al-arabiyah, ilmu bahasa Arab, ilmu alat untuk bisa memahami agama kita. Pada mukaddimah sore hari ini, sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kita mengambil pelajaran dari untayan-untayan nasihat menggunakan bahasa Arab dan memperdalam ilmu bahasa Arab dari perkataan para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah mengatakan, Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya. Kita semua sudah mengetahui secara bahasa Arab ya. Diambil dari kata dana. Nanti kita belajar bahasa Arab di dalam kitab tasrif. Bagaimana fi'il menjadi akar sebuah kata bahasa Arab. Yang artinya rendah atau dekat. Mazra'atul akhirah. Mazra'ah diambil dari kata zara'ah. Mungkin kita pernah mendengar seseorang al-fallah yazra'ul mazra'ah. Al-fallah petani ya sedang menanam di sawah. Mazra'ah artinya sawah. Tempat menanam. Tempat menanam itu disebut dengan mazra'ah. Ya. Al-akhirah. Mazra'atul akhirah. Tempat menanam benih-benih akhirat. Ya. Bentuk susunannya kita juga sudah pernah belajar ummahat. Ada yang tahu ini namanya susunan apa ummahat? Mazra'atul akhirah.
depannya tidak menggunakan alif lam. Al-akhirah menggunakan alif lam. Disebut dengan susunan apa, Ummahat? Mudhafun ilaih. Masya Allah. Tayyib ya. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, sahih. Mazra'ah, tempat menanam. Al-akhirah, tempat menanam untuk akhirat. Karena bentuknya adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Bahwa dunia itu adalah tempat menanam benih-benih akhirat. Karena panennya nanti bukan di sini. Seseorang yang bertani, yang ia akan harapkan adalah hasil panen. Yang dihasilkan dari padi. Ya, yang dihasilkan dari sawah adalah padi. Yang unggul, yang bermanfaat, dan bisa menghasilkan harta yang berlimpah. Ya, maka dunia itu adalah tempat bertanam untuk bisa mendapatkan akhirat. Hasilnya nanti di akhirat, bukan di sini. Ya, karena kebaikan itu tidak bisa terlihat. Yang ada adalah dampak dari kebaikan itu sendiri. Orang yang melakukan kebaikan akan mendatangkan kebaikan berikutnya. Akan tetapi kebaikan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali nanti di yaumil akhir, di negeri akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bertanam, tempat menanam benih-benih akhirat. Wa hubbud dunya. Hubbud dunya. Nah, ini juga menarik, Ummahat. Hubbud dunya ini sama susunannya dengan mazra'atul akhirah. Berarti ini namanya susunan apa, Ummahat? Juga, Ustaz. Iya, sama mudhaf ya, wa mudhafun ilaihi. Betul, sahih. Hanya saja bentuk isimnya berbeda. Kalau ini mazra'atul akhirah, itu bentuk isimnya isim asli, kosakata yang tidak ada perubahan, kosakata yang dasarnya ya demikian. Al-akhirah harakatnya kasrah, karena mudhafun ilaih kasrah. Nah, untuk hubbud dunya ya tidak dikategorikan isim ya yang harokat akhirnya kasrah ya, karena ad-dunya adalah mamnu'un minas sarf. Isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya ya. Nah, tidak bisa berubah harokat akhirnya kecuali fathah saja, atau tidak boleh tanwin gitu ya. Ya. Nah, itu namanya ad-dunya wa hubbud dunya. Dan ad-dunya itu nanti juga kita bahas ya, termasuk dari isim maksur. Nanti Ummahat belajar nih tentang ilmu nahwu. Ya, hari ini kita belajar nahwu insyaallah. Ada jenis-jenis kosakata. Jenis-jenis kosakata yang berbeda pada umumnya. Harusnya tanwin, dia tidak bertanwin. Harusnya harokatnya dhamma, dia menjadi fathah. Nah, itu ada di dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang insyaallah nanti akan kita bahas. Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia. Maksudnya, ya siapa yang tidak cinta kepada dunia? Semua orang karena hidup di dunia kan mau tidak mau cinta. Tapi kecintaannya melebihi daripada kecintaan negeri akhirat. Itu yang dimaksud dengan hubbud dunia. Ya. Ambisinya, tujuannya ya adalah untuk bisa mendapatkan dunia. Disebut dengan hubbud dunya. Habba ya hubbu. Ya. Mungkin pernah mendengar kata habbatus sauda. Pernah dengar, Ummahat? Habbatus sauda? Pernah. Ya, habbah itu adalah biji. Ya. Sauda warna hitam. Kenapa kok biji diambil dari kata habba ya hubbu? Ya, yang artinya cinta. Karena cinta itu berasal dari sesuatu yang
Tumbuh. tumbuh. Makanya di dalam Islam itu, seseorang yang ingin meminang seorang wanita, itu tumbuh kecintaannya setelah Menikah. menikah. Ya, orang ta'aruf gitu kan hanya sekedarnya. Nazar, melihat, gitu ya. Melihat di sampingnya dengan bapaknya atau ibunya, dengan mahramnya, ya kita datangi gitu ya, bukan dengan ya dalam tanda kutip ya orang-orang zaman sekarang ya tumbuh cinta dulu baru menikah. Jadi tumbuh cinta itu nanti setelah menikah. Cukup ada rasa suka, ada rasa di atas ketakwaan gitu ya untuk bisa meminang ya pasangannya baru tumbuh karena habba yahubu diambil dari kata tumbuh. Kecintaan itu ya dengan asalnya dari kata tumbuh ya. Cinta kepada dunia ra'su kulli khati'ah. Nah, ini juga tanpa kita sadari ini adalah susunan mudhof wa mudhofun ilaih juga. Ra'su itu adalah mudhof. Kulli khati'ah itu adalah mudhofun ilaihi. Ya, bentuknya idhofa atau bentuk susunan mudhof wa mudhofun ilaih itu bermacam-macam ummahat. Nah, dasarnya mazra'atul akhirah. Nanti yang muncul lagi ada hubud dunya. Ada lagi ra'su kulli khati'ah. Jenis-jenisnya ada banyak. Ya. Nah, maka ra'su kulli khati'ah artinya adalah cinta kepada dunia itu adalah ra'sun, kepala. Kepala itu pangkal, induk, inti, kulli setiap khati'ah, kesalahan. Jadi orang yang cinta terhadap dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Kalau kita punya masalah, lihat masalah kita dunia apa akhirat. Kalau masalahnya dunia, ya kita harus rubah sikap kita agar kita memprioritaskan akhirat. Ya, sehingga, oh ini masalah dunia, jangan terlalu dipusingkan. Jangan terlalu serius, umat. Perkara dunia yang saat ini kita jalani, mungkin ada masalah, mungkin ada ya musibah, ya kehilangan harta atau apapun bentuknya, bagian dari dunia, ya jangan terlalu serius. Lebih tenang, bahkan lebih serius ketika sudah waktunya azan lupa sholat. Nah, itu lebih serius harusnya. Ya, ketika waktunya sholat, ia tidak sholat. Nah, ini harus serius nih masalahnya. Ya, membuat hati gelisah. Ya, seperti itu. Ketika tidak paham ilmu agama, harus lebih gelisah daripada ya tidak paham dalam ilmu dunia. Ya, ketika anaknya nggak bisa belajar matematika, nilainya jelek. Wah, itu luar biasa seriusnya. Marah-marah orang tuanya gitu ya. Tapi ketika anaknya nggak bisa ngaji, ya, lalu ia mengatakan apa? Ya sudah, nanti juga bisa sendiri, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi orang tua itu harus memprioritaskan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, bukan hanya dunia saja. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan perjuangan kita pembahasan kitab Al-Muyassar. Silakan ummahat buka kitabnya yang berwarna hijau ya. Tipis ya, ada mujalad al-awwal, ada tulisannya mujalad awal artinya jilid 1. Al-Muyassar di halaman 3. Kelas? Kelas. Alhamdulillah. Ya. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang isim ya. Ya. Isim. Saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang namanya al-fi'lu. Al-fi'lu. Ya. Nah,
Fi'il itu apa? Silakan Ummahat baca bersama-sama. Ya, al-fi'lu huwa wahid isnan salasah. Al-fi'lu Al-fi'lu Huwa huwa kalimatun kalimatun dalam ma'na maknau muqtarinat dari zaman zaman mislu Mm-mm. mislu kataba kataba qara'a qara'a yaktubu yaqra'u aktubu aqra'u. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan kepada ummahat yang sudah membacakan ya dari definisi fi'il. Fi'il ya huwa adalah. Oh, jadi adalah itu artinya huwa. Ya, huwa itu maknanya luas ummahat. Bisa adalah. Kalau kalimat ini artinya adalah. Kalau huwa Muhammadun artinya dia adalah Muhammad. Muhammad. Ya. Muhammad Ya. Kalau huwa yadhabu, dia sedang pergi. Gitu ya. Ya. Huwa kitabun artinya adalah ia, bukan dia lagi tapi ia. Kalau dalam bahasa Indonesia, ia adalah Buku. buku gitu ya. Tergantung kalimatnya apa. Ya. Al-fi'lu huwa adalah kalimatun, sebuah kata. Ya, kita semua tahulah sebuah kata. Dalat. Dalat itu kata kerja, artinya adalah menunjukkan. Ya, menunjukkan ala maknan. Nah, atas sebuah makna. Ya, menunjukkan sebuah makna. Apa makna? Makna arti Arti. dan Kalau nggak ada artinya namanya bukan sebuah kata. Kayak anak kecil ya ngoceh sendiri, nah itu nggak ada artinya tuh gitu ya. Nah, anak bayi gitu ya nggak bisa dimengerti, itu namanya bukan kalimat, bukan kata ya. Kalau kata itu ada artinya. Wakturinat wakturinat itu artinya adalah berkaitan atau keterikatan ya. Keterikatan atau terikat ya, lebih gampang untuk dipahami. Waktu rinat itu artinya dan terikat bizamanin dengan waktu ya, bizamanin dengan waktu. Contoh, ada yang namanya past tense, bahasa Inggris ya, namanya past tense ya, bentuk lampau ya. bentuk lampau, betul, yang ada telahnya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Contohnya misalkan zahaba. Artinya apa zahaba? Pergi. Dia telah pergi, zahaba. Ya. Itu past tense. Ya. Namanya apa? Namanya adalah, karena kita sudah belajar juga yang namanya shorof, namanya fi'lul madhi. Ya. Fi'lul madhi atau al-fi'lul madhi. Ya, biar gampang ya, al-fi'lul madhi. Ya, al-fi'lul madhi itu artinya adalah kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau. Ya, yang kedua itu adalah kata kerja present tense, atau bahasa kitanya apa? Sedang terjadi. Nah, contohnya yadhhabu. Artinya dia sedang pergi. Disebut nama bahasa Arabnya adalah al-fi'lu al-mudhari'. Ya. Fi'lul mudhari'. Fi'il yang sedang terjadi. Kata kerja yang sedang terjadi. Ataupun kata kerja yang akan terjadi, itu masuknya ke dalam
fi'il mudhari juga. Ya. Yang ketiga, contohnya ada kata kerja perintah. Pergilah, bahasa Arabnya adalah idhab. Ya, pergilah. Ya, mungkin pernah mendengar dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nazi'at, idhab ila fir'auna Innahu toro. tagha. Ya, idhab. Nah, idhab ya, artinya pergilah. Disebut dengan namanya adalah fi'lul amri. Ya. Fi'lul amri. Ya. Nah, ini biasa digunakan kata kerja perintah. Ya. Jadi total kata kerja itu ada berapa? 3. 3. Benar, bukan total, baru 3. Baru 3. Oh, Baru baru 3. 3. Iya, baru 3. Ya. Totalnya itu ada 3, 4, 5, 6. Ada 6. Banyak. Masya Allah. Waduh, banyak ya. Banyak. Iya, ya. Ada 6 kata kerja itu dalam bahasa Arab. Tapi yang paling banyak digunakan adalah 3 ini. 3-nya lagi ada di dalam ilmu shorof nantinya. Ya, seperti itu. Fahimtunna ummahat? Fahimna, insyaallah. Ya. Kita belum menjelaskan perbedaan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Itu ranahnya di dalam ilmu shorof. Ya. Di dalam ilmu nahu, fokusnya adalah mengetahui kosakata tersebut apakah fi'il ataukah isim ataukah huruf. Hanya sebatas di situ. Ya. Jadi ilmu nahu itu hanya menjelaskan, oh ini namanya fi'il. Tapi tidak jelaskan untuk detailnya fi'il apa. Fi'il madhi kah, fi'il mudhari kah, fi'il amr kah, itu nanti pembahasannya di dalam ilmu shorof. Ya. Di dalam ilmu nahu hanya sebatas itu mengetahui itu isim, fi'il apa huruf. Yang kedua dalam ilmu nahu hanya menjelaskan perubahan-perubahan fi'il. Kok ini harokatnya jadi domah ya? Kenapa ini harokat jadi fathah? Kenapa harokat jadi sukun? Kayak gini kan idhab. Nah, itu jadi sukun kenapa? Nah, itu adanya di dalam ilmu nahu. Ya. Nah, langsung kepada contohnya, misalkan kataba. Di sini di dalam kitab ya ada kataba. Kataba itu artinya dia telah menulis. Dia telah menulis. Ya. Qara'a, dia telah membaca. Ya. Yaktubu artinya dia sedang menulis. Ya, betul. Yaqra'u. Dia sedang membaca. Ya, aktubu. Saya sedang menulis. Ya, domirnya saya. Loh, kok bisa begitu? Ah, itu nanti ada di dalam ilmu shorof, ya. Aqra'u. Saya sedang membaca. Sahih. Masya Allah. Bentuknya beda-beda. Ada yang telah, ada yang sedang, ada yang domir dia, laki-laki, ada yang domir ana. Nah, itu pembahasannya di dalam ilmu shorof. Beda lagi. Ya, beda lagi. Pekan depan nanti kita bahas ilmu shorof, insya Allah. Ya Allah. Fokus kita adalah alamatul fi'li. Ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il. Ya, ciri-ciri fi'il. Tanda-tanda fi'il atau ciri-ciri fi'il. Kan kita harus lebih dekat ya, lebih mengenal lebih dekat apa itu fi'il dan ciri-cirinya apa.
Kalau kemarin kan isim, sekarang fiil, ciri-cirinya hanya ada 4. Ya, totalnya ada 6 juga. Ya, ini 4 ya. Nah, biar sama, isim kan 4 juga tuh. Nah, fiil juga ada 4. Yang pertama, ciri-cirinya, kalau itu adalah sebuah fiil, ya, di mana ya ada salah satu kita bicara namanya huruf ya, huruf kod ya. Kod artinya kalau ummahat bertemu kata kod, maka setelahnya pasti Patah. fiil. Fiil. Ummahat ketemu kata kod nih, misalkan di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis atau ketika mendengarkan iqomah. Nah, itu setelah kod pasti kata tersebut fiil. Tidak mungkin isim. Karena isim tidak bisa bertemu kod. Setelah kod, jadi kod kitabun nggak bisa. Ya. Pasti akan bertemu fiil. Ya, setelah kod. Nah, pertanyaannya kod itu apa artinya? Nah, kod itu adalah huruf yang hanya bertemu dengan fiil. Artinya ada 2 ummahat. Ya, artinya ada 2. Kod artinya sungguh apabila bertemu dengan fiil madhi. Contohnya ada di buku tuh ya. Apa tuh bunyinya contohnya? Mislu. Artinya ya. Mungkin kita sering mendengar kata qad qamatis shalah ketika azan. Ketika apa ya? Azan. Azan ada. Iqomah. Ya, ketika ada iqomah, ada namanya qad qamatis shalah. Artinya adalah sungguh ya telah ditegakkan sholat. Ya. Jadi ada sebuah hadis yang menerangkan perkataan para ulama ya. Di antara imam 4 mazhab mengatakan ketika sudah dikumandangkan qad qamatis shalah, maka pada saat itu kita berdiri. Itu. Kan qomat tuh ada kata kalimat qad qamatis shalah, baru tuh pada berdiri. Ya. Kenapa? Karena artinya adalah sungguh telah ditegakkan atau telah di waktunya untuk sholat maksudnya. Koma itu berdiri ya. Telah didirikan sholat ya. Nah, sungguh artinya qad yang bertemu dengan fiil madhi. Yang ini ya, fiil madhi. Ya. Tapi kalau qad bertemu dengan fiil mudhari ya, contohnya misalkan jarang ya kalimatnya. Kalau dalam Al-Qur'an rata-rata setelah qad itu fiil madhi. Fiil madhi. Ya. Qad aflaha. Itu juga fiil madhi itu. Qad aflahal mu'minun, dalam surat Al-Mu'minun juga ada qad aflaha man zakkaha. Ya. Aflaha man zakka wa qad khaba man wa qad khaba man dassaha. Itu semua fi'il madhi itu. Nah, kalau ketemu fi'il mudhari, contohnya qad yadhhabu. Qad yadhhabu artinya kadang-kadang dia pergi. Ya, qad itu artinya adalah ahyanan, kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang dia sedang pergi. Jauh ya artinya ya. Iya. Atau artinya bisa jadi, kadang-kadang atau bisa jadi. Bisa jadi dia pergi. Ya. Qad yaqra'u bisa jadi dia baca, sedang membaca. Ya, itu jarang digunakan karena kan terkadang ya, artinya kan terkadang.
Kalau dalam Al-Quran semuanya rata-rata fi'il madhi. Ya, karena artinya adalah sungguh, taukid artinya. Taukid itu penekanan. Ya, seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Thayyib. Ya, artinya setelah qad ada fi'il ya, bukan isim. Poinnya di situ. Ya. Yang kedua, ciri-cirinya adalah ada huruf yang namanya asin. Ya, asinu. Bukan artinya gigi, bukan. Sinun. Kalau sinun itu sin sama nun. Kalau ini kan asinu, ada ya-nya. Yaitu artinya huruf sa. Huruf sa. Ya. Itu huruf sa itu artinya adalah akan. Ya, masuknya adalah future tense. Ya, kata kerja yang akan terjadi. Nah, sa itu hanya menempel dengan fi'il mudhari'. Ya. Contohnya menjadi yadhabu bertemu dengan sa menjadi sayadhabu. Ya. Ya. Sayadhabu. Menempel dia. Sayadhabu. Menempel. Artinya dia sedang pergi. Karena ketemu sa menjadi dia akan pergi. Jadi bukan sedang lagi. Ya. Pernah mendengar kata saya lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nah, itu ada kata saufa, nanti itu yang ketiga. Yang pertama sa dulu. Ya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Sa, ada kata sa-nya. Maka setelah sa yang menempel dengan sa, maksudnya yang menempel dengan sa itu adalah fi'il. Ya, lebih detail lagi, lebih terperinci lagi fi'il mudhari', bukan isim. Ya. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, dan itu bisa menempel kepada fi'il mudhari' apa saja. Kalau di buku kan ada yaktubu menjadi sayaktubu. Yaqra'u menjadi sayaqra'u. Aktubu menjadi saaktubu. Iya, aktubu jadi saaktubu. Saya akan menulis saaktubu. Ya. Enggak pakai kolkolah. Ya. Ya. Kaf bukan kolkolah ya. Dan itu tidak berlaku ya. Akra'u menjadi sa'akra'u. Saya akan menulis. Bahasa Arabnya sa'akra'u. Ya. Baik, ini yang kedua. Ya. Kita lanjut yang ketiga, ummahat. Yang ketiga itu ada huruf namanya saufa. Ya, dalam Al-Qur'an banyak ya, saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, ya. Apa sih artinya saufa? Saufa itu artinya akan, sama dengan sa, sin. Kalau sama kenapa dibedain, Ustaz? Ada perbedaannya. Ya. Di dalam Lisanul Arab dijelaskan di dalam kamus ya, bahasa Arab ke bahasa Arab, jadi terjemahan bahasa Arab ke bahasa Arab diterjemahkan lagi. Saufa itu digunakan untuk fil mustaqbal, fil waktu, fi zamani tawil, di waktu yang lama. Ya, di waktu yang lama. Misalkan ada kalimat saufa yadhhabu. Ya, saufa yadhhabu. Ya. Nah, kalimatnya artinya sama. Saya yadhhabu artinya dia akan pergi. Saufa yadhhabu artinya dia akan pergi. Tapi
waktunya lebih lama saufa. Ya. Saufa yadhabu artinya dia akan pergi dalam jangka waktu yang lama. Saya dhahabu mungkin hari ini dia akan pergi. Hari ini. Kalau saufa yadhabu mungkin lusa. Atau mungkin minggu depan. Atau mungkin tahun depan dia akan pergi. Ya. Nah, maknanya lebih berbeda secara terperinci. Ya, maknanya berbeda antara sa dengan saufa. Makanya Allah gunakan di dalam ayat Al-Quran, saufa ta'lamun. Kalian pasti akan mengetahui. Ta'lamun. Kapan? Nanti di akhirat. Kalian tahunya di akhirat. Ya, di dunia dibilangin ngeyel gitu ya. Tapi ketika di akhirat, ya pasti kalian akan mengetahuinya nanti. Di kemudian hari. Makanya saufa itu untuk jarak jauh. Akan untuk jarak jauh, sa itu dalam jarak dekat. Nah, itu jauh dan dekatnya kita tidak bisa memprediksikan. Ya. Berapa harinya tidak bisa. Tapi kalau Ummahat ingin buat kalimat, misalkan saya akan pergi dalam jangka waktu yang lama, berarti saufa adhabu. Ya. Seperti itu. Contohnya kan saufa ta'lamun dalam Al-Qur'an ya, dan contoh di nomor yang ketiga, mithlu saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahuinya. Ya. Seperti itu. Fahimtunna Ummahat? Insyaallah. 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 Ya. Baik. Nah, poinnya adalah setelah saufa pasti adalah fi'il, kata kerja. Ummahat lihat nih dalam Al-Quran ataupun dalam hadis atau perkataan ulama, ada kata saufa, oh pasti setelahnya fi'il. Nggak mungkin saufa kitabun, nggak mungkin. Setelahnya kitabun atau sayarotun, nggak ada itu. Ustadzun, saufa ustadzun, nggak ada. Ya. Di dalam kaidah bahasa Arab tidak ditemukan seperti itu. Meskipun kalau Ummahat nanti belajar ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, nanti akan menemukan. Ya. Jadi ilmu yang lebih tinggi di bawah Al-Quran itu namanya ilmu balaghah. Ya, balaghah. Sastra Arab. Sastra Arab. Ya. Sastra Indonesia aja kita udah pusing gitu ya. Tambah lagi sastra Arab, Ustaz. Apalagi sastra Arab gitu kan. Kadang kita nggak ngerti gitu ya. Bahasa puisi gitu ya. Bahasa sastra. Itu kan sulit ya untuk dipahami. Ya itu bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Arab. Nah, di atas ilmu balaghah ada namanya ilmu Al-Qur'an. Di atasnya sastra Arab, Masya Allah. Tinggi. Ya, paling tinggi. Ya. Kaidah-kaidah itu dibablas, sebagiannya ada yang dibablas. Ya, kan kita sudah belajar nih kaidahnya kan seperti ini, A B C D gitu ya. Itu dasarnya. Ternyata di ilmu balaghah itu ada yang dihapus. Ya, karena sebab ketinggian bahasa sastra. Ya. Ternyata di dalam ilmu Al-Quran ada lagi yang lebih tinggi daripada ilmu balaghah, ilmu Al-Quran. Ya, di mana kaidah-kaidah bahasa Arab ada juga yang dibablaskan. Dibablaskan itu artinya ya tidak berlaku. Kaidah bahasa Arab itu tidak berlaku dalam ilmu Al-Quran di beberapa kosakata. Contohnya, kita pernah mendengar alaihu. Pernah dengar nggak alaihu? Pernah. Alaihullah itu di juz 26 kalau tidak salah, nanti Ummahat cari ya. Ada kata alaihu. Kan harusnya kan alaihi. Iya. Iya, ala ditambahkan huwa jadi alaihi. Nggak ada alaihu. Ya, tapi dalam Al-Qur'an ada. Ya. Lalu harusnya kan tidak ada
tidak ada bacaan dalam bahasa Arab ya. Iya. Ada nggak huruf vokal nggak ada. A, I, U, E, O nggak ada gitu ya. Tapi dalam Iya. Al-Quran ada lagi doanya Bismillahi majreha. Kok gitu ya? Ya, kok jadi bukan majriha tapi majreha. Nah, itu ada lagi qiraatnya. Ada cara baca Al-Quran yang berbeda dengan cara baca ya bahasa Arab pada umumnya seperti itu. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Tayyib, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke poin yang keempat. Ya. Di antara tanda-tanda fiil yang keempat, ciri-ciri fiil yang keempat adalah ta'ut ta'nits as-sakinah. Ya. Ta'ut ta'nits as-sakinah itu artinya adalah sebuah huruf ta yang menunjukkan untuk muannas yang harokat akhirnya sukun. Sakinah itu sukun. Sebuah huruf ta untuk muannas atau ciri-ciri muannas ya. Muannas pada kata kerja ya, bukan muannas pada isim, beda lagi. Kan kita belajar muannas pada isim ya. Misalkan sayarotun. Kenapa sayarotun muannas? Ada tak marbutoh. Karena ada tak marbutoh. Ya, tapi kalau dalam fiil ya, kalau dalam fiil contohnya ada qolat. Di buku ya. Ada kata qolat. Nah, ini tak ini nih ya. Tak maftuha ya, yang harokatnya sukun. Nah, itu namanya tak ta'nits as-sakinah. Namanya apa? Tak ta'nits as-sakinah. As-sakin. Huruf ta menunjukkan muannas, as-sakinah yang harokatnya sukun. Ya. Makanya kita sering mendengar kata sakinah. Sakinah itu dari kata sakana. Ya, memiliki tempat tinggal, ya. Kenapa sukun itu diartikan harokat sukun itu bentuknya bulat gitu ya? Karena dia punya tempat ya, punya tempat tersendiri, tempat tinggal, berdiam diri. Sukun itu artinya berdiam diri. Sakinah itu untuk perempuannya. Ya, sakin untuk laki-laki, sakinah untuk perempuan. Ya. Artinya kalau kita ingin tahu fiil itu mudzakkar atau muannas, di antara ciri-cirinya harokat akhir dan huruf terakhirnya adalah ta'nits as-sakinah. Betul. Ya. Nah, di garis bawahi ta'nits as-sakinah ini hanya bertemu dengan fiil madhi. Nih, fiil madhi yang ini ya. Past tense. Iya. Fiil madhi past tense. Ya, yang telah berlalu. Jadi kalau ummahat menemukan ada ta'nits as-sakinah di akhir, itu pasti fiil. Ya, dan fiilnya itu pasti fiil madhi. Di sini tidak dijelaskan ya di dalam kitab ini, masih dasar. Nah, ini kita tambahkan. Ya, hanya bertemu dengan fiil madhi saja. Contohnya qolat. Qolat itu artinya adalah berkata. Tapi yang berkata adalah dia perempuan. Dalam Al-Quran kan ada wa idh qalatim ra'atu.
Ya, Oh, telah iya. berkata seorang perempuan, gitu kan. Nah, kata qalat itu artinya dia perempuan telah berkata. Tapi kalau qala taknisnya hilang, artinya jadi dia laki-laki Berkata. telah berkata. Berkata. Sering mendengar mungkin dalam hadis kan? Qala Rasulullah. Rasulullah. Iya. Betul. Tapi Oh. ketika Aisyah menjadi qalat Aisyah. Ya. Qalat Aisyah. Ya, kalau perempuan, kalau laki-laki qala Rasulullah, qala Muhammad. Ya, dan lain sebagainya. Contoh lain, zahabat. Aslinya kan zahaba. Zahaba itu dia laki-laki telah pergi. Iya. Ketika ada taknis as-sakinah, artinya berubah. Dia perempuan telah Pergi. pergi. Kata kerjanya tetap pergi, cuman domirnya berubah menjadi perempuan. Ya. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Rahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Jika bertemu dengan taknis as-sakinah di akhir kosakata, pasti itu sebuah Fi'il. fi'il. Sahih. Alhamdulillah. Hal min su'alin. Ada pertanyaan, Ummahat? Kalau kayak contoh di surat Tabat itu termasuk ini nggak Ustadz? Yang sekarang Sahih, betul. Tabat. Kan kita sudah pernah bahas kan ya artinya ya? iya udah pernah. Tabat. Ya. Tabat itu aslinya adalah tabba. Diambil dari kata tabba, yatubu. Tabba ya tubuh. Tabba. Untuk perempuan tabat. Tapi kok di artinya Abu Lahab kan laki-laki. Kenapa pakainya tabat? Itu nanti lebih tinggi lagi tuh ilmunya Ummahat. Ya. Tapi bocor halus ya. Tapi kita pernah belajar di dalam buku Durusul Lugha bahwa tangan, kaki, telinga, mata. Itu termasuk mu'annas karena berpasangan. Iya. Anggota tubuh yang berpasangan, dia menjadi mu'annas. Makanya kan tabat yada. Yang dimu'annaskan itu adalah yada. Yada itu tangan. Kedua tangannya Abu Lahab. Ya. Kedua tangannya Abu Lahab. Jadi bukan Abu Lahabnya, tapi kedua tangannya. Ya. Kata kerjanya itu ditujukan kepada si kedua tangannya Abu Lahab. Tabat yada. Ya. Seperti itu. Jadi dikasih contoh nih dari Ummahat ya. Padahal mau dikasih tugas. Gitu ya. Jadi tabat nggak boleh ya. Ummahat harus cari ini. Jadi yang baru lagi dong ayatnya. Betul. Ya, tugasnya adalah mencari taknis as-sakinah di dalam ayat Al-Qur'an. Tugasnya carilah. Ya, mencari taknis as-sakinah di dalam Al-Qur'an. Selain kata tabat, selain kata qolat, karena qolat udah ada contohnya di sini. Ya, kata kerjanya. Cari kata kerja yang lain. Ya. Kata kerja yang lain. Ya. Baik. Ada tambahan bonus ya. Kan tadi udah diberikan tugas. Tapi harus diingat Ummahat ya, bahwa ada kaidah yang Ummahat sudah belajar juga ketika sebuah fiil bertemu ketika taknis as-sakinah bertemu alif lam. Misalkan ada kata jalasat al-mudarrisu.
Nah, ini kan jelas ya, ini adalah tak taknis nih. Yang ini nih ummahat nih jalasat ya. Iya. Nah, kata kerja nih. Tapi ada kaidah sukun yang bertemu dengan alif lam maka menjadi kasroh. Bacanya jalasatil mudarrisu. Kalau nanti ummahat bertemu di dalam Al-Quran ada tak taknis yang harokat akhirnya menjadi kasroh karena bertemu dengan alif lam, maka itu adalah tak taknis meskipun harokatnya menjadi kasroh. Ya, Tetap kata kerja ya Ustaz. betul, tetap kata kerja. Ya, kenapa dia jadi kasroh? Asalnya sukun. Ya, kenapa dia berubah menjadi kasroh? Karena ketemu alif Alif lam. betul. Ya, kalau Tapi- nggak ada alif lamnya dia tetap sukun. Ustaz, tapi di Al-Qur'annya nggak ada sukunnya, jalasat jadi kasroh gitu, nggak ada Jadi sukunnya. kasroh, betul, jadi kasroh. Oh, nggak ada sukunnya Ya. atas. Ya, contohnya itu tadi wa idz qalatim ra'atu. Ya. Wa idz qalatim. Aslinya kan qalat. Jadi qalatim ra'atu. Ya. Karena bertemu dengan alif lam atau bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal tuh bentuknya gini aja. Alif bentuknya. Contohnya imra'atun. Imra'atun. Imra'atun apa artinya? Wanita. Ini kan aslinya imra'atun. Karena ketemu qolat ya, menjadi qolatim. Ya. Qolatim ra'atu. Dalam Al-Qur'an ada tuh. Dalam surah Maryam. Ya. Dijelaskan dan banyak ayat itu. Dalam surah At-Tahrim juga ada kalau tidak salah. Ya, seperti itu. Ya. Jangan sampai, wah ini kan taknya harokatnya kasroh nih. Oh berarti bukan tak nih. Lihat dulu. Setelahnya pakai alif lam atau pakai hamzah wasol. Nah, seperti ini namanya hamzah wasol nih ummahat. Nah ini hamzah wasol. Ya. Seperti itu. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soalin, ada yang tanyakan? Maafi soal? Maafi soal. Masya Allah. Gampang ya ummahat ya? Lagi dicerna Ustaz. Oh lagi dicerna. Ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nanti kalau misalkan ada yang pencernaannya kurang bagus ya, nanti bisa minum yogurt ya, minum laban ya. Minum laban atau lihat dari YouTube ya. Kan itu bisa dimaju atau mundurkan gitu ya durasinya, seperti itu. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah itu ya yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di pekan depan kita belajar kembali macam-macam kata kerja ya di dalam ilmu sorof, insya Allah. Ya. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya mendapatkan petunjuk dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa jazakumullahu khairan wa fikunna barakallahu.